Di film ini diceritakan kalau setiap orang memiliki kekuatan unik bawaan sejak lahir yang disebut roh pelindung yang bisa digunakan dalam sebuah pertarungan. Tingkat kekuatan roh pelindung dari masing-masing orang pun bervariasi, tergantung garis keturunan dan bagaimana roh pelindung tersebut dilatih. Ada yang sangat kuat dan ada juga yang lemah, bahkan dikategorikan sebagai roh pelindung yang sama sekali tidak berguna. Dan dunia bagi pengguna kekuatan roh pelindung disebut dunia Doulu. Berkisah tentang seorang pemuda yang sering bermimpi aneh, di mana dalam mimpi itu ia berada di sebuah padang rumput perak dengan diikuti suara wanita yang selalu memanggil-manggil namanya. Pemuda ini bernama Tangsan, anak seorang pandai besi yang hidup di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Di desa tersebut ia hanya tinggal dengan ayahnya karena sang ibu sudah meninggal saat ia masih kecil. Di sela-sela kerjanya, ia menyempatkan diri untuk mempelajari buku kuno pemberian ayahnya yang mengajarkan berbagai macam jutsu. Salah satunya adalah mata iblis ungu yang memungkinkan penggunanya untuk melihat gerakan secepat apapun. Diceritakan suatu ketika dalam perjalanan pulang, Tangsan bertemu dengan siluman laba-laba yang hendak memangsanya. Awalnya Tangsan lari ketakutan hingga ia memutuskan menggunakan kekuatan yang ia pelajari dari buku ayahnya dan berhasil membutakan siluman laba-laba tersebut. Namun sayangnya itu saja masih belum cukup karena penciuman dari siluman laba-laba itu sangatlah tajam. Beruntung seorang pria misterius datang dengan kekuatannya, ia berhasil mengusir siluman itu. Tangsan dibuat sangat terkejut melihat orang tersebut yang bisa mengubah tangannya menjadi cakar serigala. Sampai pria ini memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Suyanto dan menjelaskan bahwa kekuatannya disebut roh pelindung. Ia berasal dari suatu tempat di kota yang disebut Balai Roh Pelindung dan sedang ditugaskan untuk berkeliling mencari para calon murid baru. Kemudian ia menyatakan lumayan terkesan melihat kemampuan bertempur Tangsan yang bahkan belum membangkitkan kekuatan roh pelindungnya, tetapi sudah mampu membutakan mata siluman roh. Sesampainya di rumah, Tangsan menceritakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami kepada ayahnya. Tetapi sang ayah terlihat cuek dan sama sekali tidak peduli. Lalu Tangsan juga mengatakan mimpi yang selalu menghantuinya belakangan ini, apakah ini berkaitan dengan ibunya. Tetapi sang ayah tidak menjelaskan apapun. Juga ia selalu merahasiakan cerita di balik kematian ibunya yang membuat Tangsan selalu bertanya-tanya. Di tempat lain, kepala desa menemui Suyanto yang ingin mengadakan semacam tes untuk menguji bakat para anak-anak di desa ini guna perekrutan calon murid baru yang akan dikirim ke Balai Roh Pelindung. Singkat cerita, kepala desa pergi ke rumah Tangsan untuk mengabarkan hal ini dan juga menyuruh Tangsan untuk ikut ambil bagian. Tetapi sayangnya sang ayah mendengar hal tersebut secara tegas melarangnya tanpa memberikan alasan apapun. Kemudian malam harinya ayah Tangsan membakar buku yang telah Tangsan pelajari dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan kepada siapapun.